C024103131 untuk mematuhi tugas mata kuliah statistika dengan materi distribusi frekuensi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh soal nomor 3. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama, kita akan menentukan rentang, di mana rentang sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 99 dikurangi data terkecilnya 35, hasilnya 64. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas, di mana K sama dengan 1 plus 3,322 log M. M-nya di sini 80. Kemudian lanjut 1 plus 3,322 log 80. 1 plus 3,322 log 80-nya 1,903. Hasilnya 7,322. Hasilnya dibulatkan menjadi 7. Lanjut yang ketiga, di sini menentukan interval I sama dengan R per K. R-nya di sini tadi 64 dibagi K-nya 7. Hasilnya 9,142 dibulatkan menjadi 9. Nah, di sini kita sudah membuat tabel, di mana tabelnya itu ada nilai mahasiswa, frekuensi, tepi kelas, titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Lanjut ke nilai mahasiswa. Di sini kita ambil data terkecilnya 35 untuk menentukan batas bawah data keduanya itu, di mana 35-nya ini ditambah sama interval yang sudah kita dapat tadi. Intervalnya tadi kan 9, jadi 35-nya ditambah dengan 9 jadinya 44. Nah, untuk mendapatkan batas atas di data pertama itu 44-nya nanti dikurangi 1, hasilnya 43. Nanti di seterusnya akan ditambah 9 sesuai dengan interval yang kita dapat tadi. Dan beginilah hasil datanya. Kemudian lanjut ke frekuensi. Frekuensi dari 35 sampai 43-nya itu ada 3. Lanjut 44 sampai 52-nya juga ada 3. Dan seterusnya sampai jumlahnya 80 sesuai data yang sudah kita dapat tadi. Lanjut ke tepi kelasnya. Di sini tepi kelasnya sudah kita tuliskan rumus, di mana kita akan mencari tepi bawah sama tepi atasnya. Tepi bawahnya itu batas bawah dikurangi setengah kali satuan terkecil sama dengan batas bawahnya itu tadi 35. Nah, dikurangi sama setengah kali satuan terkecilnya 1. Hasilnya 34,5. Lanjut ke tepi atasnya. Tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah setengah kali satuan terkecil. Nah, batas atasnya tadi 43 ditambah setengah kali 1. Hasilnya 43,5. Nah, nanti untuk mendapatkan tepi bawahnya juga untuk data yang kedua itu hasilnya akan sama dengan 43,5. Jadi di sini bisa langsung kalian tulis 34,5, seterusnya 43,5, dan seterusnya ini akan ditambah sama interval lagi, yaitu 9. Jadi seterusnya sampai 106,5. Lanjut ke titik tengahnya. Di sini kita sudah tuliskan rumus. Titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, batas bawahnya 35 ditambah batas atasnya 43 dibagi 2, hasilnya 39. Nah, di sini langsung kita tulis saja 39. Kemudian nanti ditambah lagi dengan intervalnya yaitu 9 sampai hasilnya 102 di data terakhir. Nah, selanjutnya yaitu menentukan frekuensi relatif, di mana rumus dari frekuensi relatif yaitu Fr sama dengan Fi per K dikali 100%. Fi-nya itu yaitu ini, jumlah dari nilai mahasiswa itu sendiri, dan K-nya itu yaitu banyak dari data ini. Nah, kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 ini digabung karena Fi-nya itu sama, yaitu sejumlah 3. Nah, kelas 1 dan 2 sama dengan 3 per 80 dikali 100%. 3-nya itu didapat dari Fi-nya, terus 80 itu didapat dari banyak data keseluruhan dikali 100%, sama dengan 3,75%. Nah, untuk kelas ketiga, yaitu 5 per 80 dikali 100%, sama dengan 6,25%. Kelas keempat, yaitu 12 per 80 dikali 100%, sama dengan 15%. Kelas kelima yaitu 20 per 80 dikali 100% sama dengan 25%. Kelas keenam yaitu 21 per 80 dikali 100% sama dengan 26,5%. Dan kelas ketujuh yaitu 14 per 80 dikali 100% sama dengan 17,5%.
Dan yang terakhir yaitu kelas ke-8, yaitu 2/80 dikali 100% sama dengan 2,5%. Nah, setelah mencari frekuensi relatif tadi, kita memasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat tadi. Nah, jadi di sini sudah tertera yaitu 3,75, 3,75, 6,25, 15, 25, 26,25, 17,5, dan 2,5. Sehingga hasil keseluruhan dari frekuensi relatif ini yaitu sebesar 100%. Ini yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif ini tetap dimulai dari 0, sehingga nanti 0 ditambah dengan frekuensi yang ini yaitu 3 sama dengan 3, lalu 3 ditambah dengan 3 yaitu 6, 6 ditambah dengan 5 yaitu 11, 11 ditambah 12 yaitu 23, dan 23 ditambah 20 yaitu 43, 43 ditambah 21 yaitu 64, 64 ditambah 14 sama dengan 78, dan 78 ditambah 2 yaitu 80. Selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau singkatnya itu lebih dari ini kebalikan dari kurang dari, di mana dia dimulai dari 80 dulu. Di mana cara menghitungnya itu yaitu 80 yang dia bawah dinaikin ke atas dari 80, 80 dikurang 2, 78, 78 dikurang 14 sama dengan 64, 43 dikurang 20 sama dengan 23, 23 dikurang 12 sama dengan 11, 11 dikurangi 5 sama dengan 6, 6 dikurangi 3 sama dengan 3, dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari seperti yang telah dicantumkan di papan, dan untuk lebih dari dicantumkan juga di papan. Nah, itu singkatnya itu cuma kebalikan saja. Oke. Nah, setelah semua datanya terkumpul, maka kita akan lanjut menggambar grafik. Yang pertama yaitu kita membuat diagram batang. Untuk kelas pertama dengan tepi kelas 34,5 dengan jumlah frekuensi sebesar 3, maka di sini diagram batangnya seperti ini. Untuk kelas kedua, dia tepi kelasnya 43,5 dengan frekuensi sebesar 3, maka dia sejajar. Kelas pertama dan kelas kedua ini sejajar. Nah, dilanjutkan dengan kelas ketiga dengan tepi kelas 52,5 dengan frekuensi sebesar 5, maka dia lebih naik dari yang ketiga, dan seterusnya sampai membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan grafik garis, yaitu di mana garis ini ditentukan dari titik tengah antara 34,5 sampai dengan 43,5 ini titik tengahnya sebesar 39. Dan untuk kelas kedua, titik tengah antara 43,5 dengan 52,5 ini sebesar 48. Dan kelas ketiga yaitu 52,5 sampai dengan 61,5 titik tengahnya sebesar 57. Sehingga di sini saya telah mencantumkan titik-titik di tengah antara diagram batang ini, sehingga dia menghasilkan grafik seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.